Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and stay healthy. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kegiatan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah atau MATSAMA, MAS 1 Kota Pekalongan tahun ajaran 2021-2022 tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, salam ta'aruf. Perkenalkan, nama Ibu Budiah Aprilia. Bisa kalian panggil Budiah. Budiah mengajar mata pelajaran biologi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, nanti Budiah akan menyampaikan materi terkait nalar kritis jiwa kompetitif sebagai wujud generasi wirausahawan. Sebelum masuk materi, Budiah sampaikan selamat datang dan selamat bergabung di MAN 1 Kota Pekalongan. Semoga itikad baik yang kalian niatkan bisa mendapatkan atau bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan di akhirat. Nalar kritis jiwa kompetitif sebagai wujud generasi wirausahawan. Jadi nanti kita akan membahas 3 topik penting ya. Nalar kritis, jiwa kompetitif, dan generasi wirausahawan. Kita bahas nalar kritis dulu atau biasa kita kenal berpikir kritis atau nama lainnya adalah critical thinking. Nah, apa sih itu critical thinking? Kenapa kita harus berpikir kritis? Terus bagaimana caranya dan bagaimana nanti manfaatnya gitu ya. Nah, sebelum Budiah menyampaikan materi lebih lanjut, Budiah ada beberapa contoh terkait dengan berpikir kritis. Contoh yang pertama, ketika Budiah punya 3 apel, terus diminta kamu 2, berarti berapa apel yang kamu punya? 3, Bu. Yakin? Berapa, Mas? 2. Oke, itu masih pertanyaan yang sangat mudah ya. Berarti benar 2. Pertanyaan kedua, dia punya 12 ekor ikan, separuh dari 12 itu tenggelam. Berarti berapa sisa ikan yang dia punya? 6, Bu. Oke, apa benar 6? Siapa yang setuju 6? Atau ada jawaban lain? No. Berarti, oke. Ternyata kalian belum bisa menerapkan berpikir kritis. Karena jawabannya adalah 12. Kenapa? Kok bisa, Bu, 12? Ikan itu hidup di mana ya? Air. Apakah ikan bisa tenggelam? Oh iya. That's right. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang Budiah sampaikan tadi itu adalah cara untuk mengukur apakah kalian sudah mampu berpikir kritis atau belum. Jadi kalau ditarik sebuah definisi, berpikir kritis itu adalah sebuah berpikir atau cara pikir yang jelas, rasional, terbuka, berdasarkan bukti dan fakta atas apa yang kamu lihat, apa yang kamu baca, dan apa yang kamu dengar. Bagaimana sih kita membiasakan untuk selalu berpikir kritis, Bu? Yang pertama, selalu mengecek sumber informasi. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah informasi, tidak kita telan mentah-mentah, tapi kita cerna dulu apakah itu sudah sesuai dengan kenyataan, sumber informasinya apakah itu valid atau tidak. Jangan serta-merta ketika kita dapat informasi kita percaya begitu saja. Kalau misalnya itu tidak sesuai dengan kenyataan, berita itu tersebar, maka akan menimbulkan yang namanya informasi hoax. Kalau sudah hoax nanti akan menyebar, akan menimbulkan sebuah fitnah. Naudzubillah. Yang kedua, tidak mudah tersinggung atas kritik orang lain. Nah, biasanya orang yang membiasakan berpikir kritis, dia akan mudah menerima kritik orang lain karena dia memiliki keterbukaan atas kritik-kritik yang diberikan orang lain, karena tidak semua kritik itu nilainya negatif. Bisa jadi kritik yang orang berikan itu adalah untuk kita menjadi seseorang yang lebih baik. Yang ketiga, selalu menimbang sisi baik dan buruk. Jadi yang namanya hidup itu kan ada pro dan kontra. Ketika kita menjumpai sebuah statement, sebuah informasi, sebuah pendapat yang sekiranya kalian tidak pro misal, ya kalian timbang dulu apakah pendapat saya ini atau pikiran saya ini sudah sesuai
Kalian cari bukti-bukti, kalian cari fakta-fakta sebagai penguat atas informasi tersebut. Nah, ketiga hal itu ketiga hal dasar. Sebenarnya banyak hal yang mendasari atau mencirikan orang berpikir kritis. Cuma Budi rangkum aja menjadi 3 hal besar itu. Nah, tujuannya untuk apa? Kenapa kok kita harus berpikir kritis? Yang pertama dan utama untuk menghindari hoax. Yang namanya informasi di abad 21 ini, di era yang milenial ini, kata anak muda, semua informasi bisa diserap dengan mudahnya. Apalagi di masa pandemi, pembelajaran aja dilakukan secara daring. Kita bayangkan ketika informasi yang kita serap itu banyak hoaxnya, ya, otomatis itu akan menimbulkan sebuah permasalahan, akan menimbulkan kerusuhan, akan menimbulkan fitnah, banyak orang yang berselisih, berkonflik, dan lain sebagainya yang bisa mengancam kemaslahatan umat. Yang kedua, ketika kita hidup di abad 21 di mana segala sesuatunya semuanya sudah berkembang pesat, entah itu iptek, entah itu kebudayaan dan lain-lain, semuanya sudah menjadi era modern, otomatis masalah-masalah yang timbul juga akan semakin banyak. Nah, di situ tuh kita bisa lebih bertanggung jawab menanggapi segala hal yang ada. Contoh singkatnya, ketika kita berkomentar di sosial media. Nah, ini nih biasanya yang sering main-main sosmed, entah itu Instagram, entah itu Twitter, Facebook, dan lain-lain ya. Apalagi sosial media itu sebagai, sekarang tuh kayak makanan sehari-harinya anak muda. Jadi hati-hati tuh, hati-hati. Jangan sering makan hoax, jangan asal berkomentar. Nah, kenapa kita harus terapkan itu? Karena kalau misalnya kita terapkan berpikir kritis, di dalamnya itu akan tertanam nilai-nilai karakter. Secara tidak sadar, kamu akan belajar nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, termasuk tanggung jawab berkomentar di sosial media, nilai-nilai budaya malu mungkin juga bisa, dan lain sebagainya. Karakter-karakter yang positif itu banyak sekali. Jadi untuk berpikir kritis itu tidak hanya kita terapkan di sekolah, karena berpikir kritis itu manfaatnya untuk kehidupan, baik itu kehidupan di sekolah, di rumah, di masyarakat. Contohnya kalau di sekolah, gimana sih Bu caranya kita membiasakan untuk berpikir kritis? Yang pertama, budayakan bertanya. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu guru kalian, ketika Bapak Ibu guru kalian menyampaikan materi, kemudian kalian belum paham, ya jangan diem aja. Kalau misalnya kalian belum paham atau masih bingung, silahkan ditanyakan, jangan malu-malu. Biasanya, ketika Bapak Ibu guru selesai menyampaikan materi, kemudian menanyakan, apakah kalian sudah paham? Semuanya diam, seolah-olah sudah paham. Ketika ditanyakan kembali, ternyata malah belum paham. Nah itu, hindari yang seperti itu. Yang namanya berpikir kritis itu adalah proses. Jadi kita harus biasakan, dimulai dari sejak dini tuh. Biasakan kalian menanggapi sesuatunya itu dengan kritis. Kalau misalnya di sekolah, berarti ketika kalian selesai pembelajaran, ketika Bapak Ibu guru selesai menyampaikan materi, silahkan tanyakan yang kalian belum paham, tanyakan yang kalian masih bingung, silahkan tanyakan, jangan hanya diam ya. Karena kalau misalnya kamu diam, seandainya kamu belum menyerap materi itu, belum paham atas materi, nanti akan menimbulkan yang namanya misinformasi. Ketika di rumah ditanya sama adiknya, malah nggak bisa dijawab tapi salah. Nah itu nanti akan menimbulkan misinformasi dan miskonsepsi. Terus yang kedua, biasakan gali rasa ingin tahu kalian. Jadi kalau misalnya kalian dapat informasi, nggak hanya ditelan mentah-mentah. Misalnya kalau kamu nggak setuju atas pendapat temanmu, ya kamu jangan hanya kritik, tapi cari solusi bersama, diskusi sama teman-temannya. Kalau ada pertanyaan, kamu tanyakan ke temannya, kalian diskusikan. Kalau tidak bisa memecahkan atau tidak ada solusi, atau kalian tidak sama-sama tahu, tanya sama yang lebih tahu, tanya ke Bapak Ibu guru. Sering-sering berdiskusi.
Karena kalau nanti kalian biasakan melakukan berdiskusi, entah itu sama teman sebaya, entah itu sama bapak ibu gurunya, nanti juga akan bisa melatih keterampilan kalian untuk berpikir yang lebih kompleks, yang lebih kritis. Rasa keingintahuan kamu akan lebih tergali. Nah, itu adalah gambaran berpikir kritis. Ciri-cirinya gimana dan manfaatnya seperti apa? Silahkan, mumpung kalian masih dini, biasakan berpikir kritis, terapkan berpikir kritis baik di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat kelak, karena itu manfaatnya sangat besar. Nah, kemudian kita lanjutkan ke jiwa kompetitif ya, yang dimana jiwa kompetitif, berpikir kritis itu nantinya akan sangat berkaitan. Untuk jiwa kompetitif ini Budiah rangkum menjadi 7 life skill ya, ibaratnya 7 kemampuan yang harus kalian punya agar kamu mampu menumbuhkan jiwa kompetitif di diri kamu untuk mewujudkan generasi yang wirausahawan. Yang pertama yaitu self learning skill, belajar mandiri atau belajar otodidak. Jadi kamu harus bisa belajar mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Hal ini tidak hanya di sekolah saja harus kamu terapkan, di rumah juga kamu perlu mandiri. Di kehidupan bermasyarakat, nah nanti menyatulah di kehidupan kamu memang perlu mandiri. Contohnya kalau di sekolah, ketika bapak ibu guru berhalangan hadir dan tidak ada pertemuan, seharusnya yang kamu lakukan adalah belajar materinya secara mandiri, cari tahu materinya apa, kemudian catat yang sekiranya kalian tidak paham. Ketika ada pertemuan kembali baru ditanyakan. Tidak malah kalian bercerita, tidak malah kalian tidur-tiduran, tidak malah kalian main-main ke kantin, tidak. Ya. Yang kedua, great learning skill atau yang namanya kecakapan untuk menumbuhkan ketekunan atau keuletan. Ya. Yang namanya orang mau maju itu harus ada usaha. Jangan mudah putus asa, jangan jadi generasi yang mudah baper ya, dikit-dikit baper, dikit-dikit baper, males, mudah putus asa, menyerah, udah pasrah gitu aja. Itu enggak baik, itu enggak cocok jadi anak generasi yang milenial. Terus harusnya seperti apa? Yang namanya usaha, enggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ketika kalian dihadapkan sebuah permasalahan, ya gimana caranya kamu bisa menyelesaikan gitu. Terus asah, terus olah kemampuan kamu. Jika saat itu kamu gagal, kamu masih ada kesempatan kedua. Kesempatan kedua kamu gagal, masih ada kesempatan ketiga. Ingat ya, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kamu bisa, jangan bilang kamu nggak bisa. You can when you believe. Kamu akan bisa ketika kamu percaya kalau kamu bisa. Begitu. Untuk yang ketiga, ada yang namanya creative problem solving. Kecakapan kalian menanggapi segala sesuatu dengan kreatif, menyelesaikan masalah dengan kreatif, mencari solusi yang tepat untuk masalah yang kalian hadap. Kayak ketika kalian sedang menyelesaikan soal matematika ya, kalian tidak bisa menyelesaikan dengan cara satu, masih ada cara yang lain. Nah, maka gimana caranya kalian sekreatif mungkin mencari solusi, mencari jalan keluar atas permasalahan kamu itu yang tepat, itu yang mana. Jangan mudah menyerah. Susah, udah tinggalin aja, nggak mau mikir bu. Itu namanya kalian mudah menyerah. Yang keempat, personal productivity skills atau kecakapan kalian menghasilkan produk yang luar biasa. Nah, kecakapan ini tidak hanya tuh karena menghasilkan produk, kemudian kamu pikirannya adalah bagi pekerja, enggak. Kalau kita terapkan di sekolah, berarti kalau misalnya kalian sudah lulus, kalau misalnya kalian sudah lulus, kalian bisa apa? Atas ilmu yang selama ini kalian dapat. Kamu bisa menghasilkan produk apa? Misal ya, kalian sudah mendapatkan materi terkait pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Berarti ada kemungkinan setelah kalian lulus nanti kalian bisa tuh membuka usaha hidroponik misalnya.
Jadi kalian tahu tuh media tanam hidroponik itu seperti apa, tanaman yang bisa ditanam itu seperti apa, dijadikan sebuah usaha, bisa menghasilkan uang. Ada produk yang kalian hasilkan dari ilmu-ilmu yang kalian dapat di sekolah. Masih banyak contoh yang lain, itu adalah contoh simpelnya aja yang bisa kalian terapkan di sekolah. Jadi ini kamu bisa jadi ancang-ancang nih. Saya sekolah di MAN 1 Pekalongan itu dengan tujuan apa? Saya harus bisa apa? Dan saya harus menghasilkan apa? Yang kelima, ada yang namanya mind management skill atau kecakapan atau kemampuan kamu dalam mengendalikan atau mengelola kekuatan pikiran kita untuk fokus, tidak mudah terdistraksi oleh noise, sekaligus menumbuhkan pikiran yang optimis dan berorientasi pada action. Jadi ketika kalian dihadapkan berbagai kegiatan, kalian harus bisa memprioritaskan mana yang terlebih dahulu kalian harus kerjakan dan mana yang kalian tahan dulu. Jadi kalian ibaratnya punya catatan hal-hal apa aja yang perlu kalian dahulukan kerjakan dibandingkan hal-hal yang sekiranya tidak perlu kalian kerjakan. Kenapa kok harus seperti itu? Biar manajemen waktu kamu itu tertata sistematis. Apa yang ingin kalian tuju, apa yang ingin kalian capai, semuanya bisa tercapai satu-satu. Kalau misalnya semuanya dikerjakan dalam satu kaligus, ya hasilnya tidak bisa optimal. Yang keenam, ada yang namanya professional manner atau etika kerja yang profesional dan tata krama. Jadi kalau misalnya kita bahas professional manner, itu tidak hanya atau tidak perlu dimiliki oleh misalnya karyawan, para pekerja, siswa juga perlu. Profesionalnya seperti apa, Pak? Profesionalnya seperti apa, Bu? Misal, di sekolah itu Bapak Ibu guru tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga menanamkan karakter-karakter yang perlu kalian tanamkan di kehidupan. Misalnya tata krama, attitude, sopan santun, akhlak kalian ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena ketika kalian sudah lulus menempuh pendidikan, itu nanti akan beda lagi. Semua tanggung jawab kamu akan lebih besar. Kamu akan menghadapi masalah yang lebih besar. Kalau sekarang kalian nggak bisa, kalian ada yang ngasih tahu. Kalau kalian sekarang salah, kalian ada yang ngasih tahu. Kalau nanti kamu harus bisa menyelesaikannya semuanya sendiri. Ya, jadi ingat, tanamkanlah sifat-sifat itu, kecakapan-kecakapan itu dari dini. Dan yang terakhir adalah digital literasi skill, kemampuan atau kecakapan kita untuk mengolah informasi. Ini seperti yang pertama Budia sampaikan terkait dengan berpikir kritis yang tadi. Ketika kita mendapatkan informasi yang masuk ke kita harus saring, jangan telaah mentah-mentah. Itu kenapa kita harus berpikir kritis, karena nanti akan saling berkaitan dengan karakter-karakter yang lain, termasuk skill ini. Digital literasi skill, kemampuan kita dalam mengolah informasi. Apakah informasi itu sudah sesuai dengan kenyataan, didasarkan dengan bukti, berdasarkan dari sumber yang akurat. Makanya anak-anakku sekalian, harapannya setelah Budia sampaikan materi ini, kalian tidak hanya mendengar saja, tidak hanya melihat saja, tapi kalian bisa mengambil nilai-nilai penting yang kalian bisa terapkan di kehidupan, baik di sekolahan, di rumah, dan di kemasyarakatan. Nah, dari berpikir kritis, jiwa yang kompetitif nanti akan bisa menyongsong generasi wirausahawan. Baik anak-anakku, demikian materi yang Budia sampaikan terkait nalar kritis jiwa kompetitif sebagai generasi kewirausahaan. Semoga apa yang Budia sampaikan ini memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'aruf.